Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Muhammad Misbah atau Haji Misbah adalah tokoh unik dalam sejarah Indonesia. Di samping menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, ia juga dikenal sebagai penganut setia komunisme. Misbah sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad, sekaligus mengidolakan Karl Marx. Suhogi dalam Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, tahun 2005 halaman 6, menjuluki Misbah sebagai haji revolusioner. Sebagai seorang yang berpikir radikal, Misbah memperjuangkan anti-kolonialisme. Herman Hidayat melalui makalah Perjuangan dan Pemikiran Haji Muhammad Misbah yang dimuat dalam antologi Jejak Kebangsaan Kaum Nasionalis di Manokwari dan Bovendigul tahun 2013 menyatakan pemikiran Misbah tentang aktualisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Islam dan Marxisme ditujukan untuk menentang penindasan kolonial Belanda. Jauh sebelum orasi dan perjuangannya menggema di beberapa surat kabar sepanjang dekade tahun 1910-an dan tahun 1920-an, masa kecil Misbah tergolong biasa saja. Ia lahir di kampung Kauman, Surakarta pada tahun 1876 dari keluarga pedagang batik yang cukup berada. Orang tuanya memberikan nama kecil Ahmad. Pendidikan Ahmad diawali dengan ngelmu di pesantren. Kemudian dia menuntut ilmu pengetahuan dasar di Sekolah Bumi Putra Ongkoloro selama 8 tahun. Menurut Hidayat, perpaduan belajar di sekolah agama dan sekolah umum memberikan Ahmad perspektif yang luas terhadap lingkungan sosialnya. Meskipun datang dari keluarga saudagar sekaligus pejabat muslim di Keraton Solo, tak lantas membuat Ahmad berperilaku layaknya ningrat. Ia justru digambarkan sebagai pribadi yang ramah kepada siapa saja, termasuk rakyat miskin dan sangat alim. Lulus dari Sekolah Bumi Putra, Ahmad langsung meneruskan usaha dagang ayahnya. Di bawah pengawasannya, bisnis batik keluarga Ahmad menjadi sangat maju. Kebetulan bisnis batik di awal abad ke-20 memang tengah melejit. Tidak lagi menjadi pengepul, Ahmad berhasil membuka rumah pembatikan sendiri di kampungnya. Rupanya perdagangan tak membuat Ahmad berpuas hati. Ia justru tertarik pada gejolak sosial politik yang mewarnai tanah Jawa di permulaan abad ke-20. Menurut Mu'arif dalam artikelnya, ketertarikan Ahmad bermula dari kesukaannya membaca surat kabar Dunia Bergerak. Surat kabar berhaluan kiri itu diterbitkan oleh Indies Journalist Bond atau IJB, sebuah organisasi pers pribumi bentukan Sarekat Islam atau SI. Memasuki usia dewasa, Ahmad kala itu telah menikah dan beralih nama menjadi Dharma Diprono, memutuskan pergi berhaji. Sepulang dari ibadah haji ia mengambil nama Islam, yaitu Muhammad Misbah. Di saat bersamaan keinginan untuk terjun ke dunia pergerakan semakin bulat, Haji Misbah pun bergabung ke IJB pada tahun 1914. Perjuangan Haji Misbah melawan penindasan pemerintah kolonial dimulai dari balik meja redaksi. Sepanjang tahun 1915 hingga tahun 1919, ia berkenalan dengan haji-haji tokoh pergerakan dari Surakarta dan Yogyakarta. Termasuk diantaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sepanjang tahun-tahun itu pula, Misbah giat menulis untuk surat kabar Medan Muslimin pada tahun 1915 dan Islam Bergerak pada tahun 1917. Pada sekitar bulan April tahun 1919, Misbah membuat karikatur di surat kabar Islam Bergerak yang menyebut kapitalis Belanda suka menindas petani dengan membebani mereka dengan kerja paksa, upah yang kecil, dan pajak yang tinggi. Tidak hanya pemerintah kolonial, penguasa-penguasa feodal, termasuk Pakubuwono X yang terkenal lengket kepada Belanda pun dicerca. Retorika khas Haji Misbah berhasil menggerakkan aksi mogok petani di beberapa perkebunan Belanda di tahun 1919. Sikapnya yang terlampau vokal perihal ketimpangan hubungan antara penguasa dengan kaum pekerja membuat Misbah dikejar-kejar pemerintah kolonial. Ia akhirnya dibuai pada tahun 1920 atas tuduhan penistaan.
Penjara tampaknya telah menempa Misbach menjadi pribadi yang baru. Selama dalam tahanan dia banyak bersosialisasi dengan para aktivis Indies Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV, yaitu embrio dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dari dalam penjara Misbach mulai mengenal Marxisme. Berdasarkan penelusuran Ruth T. McPhee dalam The Rise of Indonesian Communism tahun 1965, setelah terbebas dari penjara di tahun 1922, Misbach dan para pendukungnya berhasil mengambil alih medan Muslimin dan Islam bergerak. Di sanalah ia dengan lantang menunjukkan sikap menentang kapitalisme. Akibatnya hubungan antara Misbach dan Partai Sarekat Islam jadi tidak harmonis. Misbach juga mulai menyerang organisasi-organisasi pembaruan Islam seperti halnya Muhammadiyah. Ia menjuluki mereka sebagai kapitalis muslim. Kritik tersebut dikeluarkannya dalam Medan Muslimin edisi 20 November tahun 1922. Nur Hikmah dalam Haji Muhammad Misbach, sosok dan kontroversi pemikirannya, tahun 2000, mempertegas alasan Haji Misbach memerangi kapitalisme. Menurut pandangan sang haji, kapitalis merupakan kaum serakah yang menebar kezaliman dan kekejian. Sebagaimana keyakinannya, kaum-kaum tersebut harus diperangi. Saat tengah menyampaikan pemikirannya ini, Misbach turut mengutip surat An-Nisa ayat 75 yang menyerukan anjuran berperang melawan kezaliman. Sebelumnya Misbach juga pernah mengutarakan pemikiran serupa lewat surat kabar Islam bergerak pada tahun 1922. Misbach menggambarkan tentang terbelenggunya rakyat Indonesia yang mayoritas Islam akibat ulah dari kapitalisme dan imperialisme yang ia sebut penuh tipu muslihat. Misbach kerap menyebut kecenderungan para penguasa feodal dan para polisi yang suka menindas rakyat kecil, sementara kelompok kapitalis menghisap tenaga para buruh dan tani. Hal ini menimbulkan kemiskinan terstruktur. Misbach percaya seharusnya seorang muslim dapat bersatu memerangi keburukan tersebut. Berbekal pandangan yang kemudian populer dengan sebutan Islam komunis, sejak tahun 1923, Misbach muncul sebagai propagandis PKI dan SI Merah yang efektif. Bahkan ia sempat naik podium untuk berorasi dalam Kongres PKI Sarekat Islam di Bandung dan Sukabumi pada bulan Maret tahun 1923. Misbach pun berargumen, sudah kewajiban seorang muslim untuk mengakui hak-hak manusia, sama halnya dengan program-program komunis. Misbach juga yakin dengan memilih jalan komunis, siapapun masih bisa menjadi seorang muslim sejati. Fakhrul Hanif Sufyan dalam Menuju Lentera Merah, gerakan propagandis komunis di Serambi Mekah tahun 1923 sampai tahun 1949, tahun 2018 menuturkan, orasi Misbach pada perhelatan kaum kiri tersebut menginspirasi para haji dari pulau seberang. Salah seorang haji yang terkagum-kagum mendengar pidato Misbach ialah Haji Datuk Batuah yang kemudian mendirikan Sarekat Rakyat di Padang pada bulan November di tahun yang sama. Pada bulan Juni tahun 1924, Haji Misbach kembali ditangkap pemerintah kolonial atas tuduhan agitasi di wilayah Surakarta. Ia lantas dibuang bersama keluarganya ke Penidi, Manokwari. Meskipun terasingkan, perjuangan Misbach belumlah berakhir. Di Manokwari, Misbach justru lebih banyak berinteraksi dengan suku-suku pendatang lain. Bersama-sama mereka membentuk komunitas Islam dan mendirikan masjid untuk beribadah. Selain itu, Misbach juga masih berjuang, mengemukakan pemikirannya melalui surat kabar di Jawa yang pernah dia punya. Selama dalam pembuangan, Misbach berteman dengan Haji Muhammad Abu Qasim, pemilik perusahaan jasa pengiriman dari Ambon ke Manokwari. Melalui Abu Qasim, Misbach kerap memesan buku dan majalah yang diterbitkan organisasi-organisasi Islam modern di Jawa. Kuat dugaan, melalui Abu Qasim pula lah Misbach mengirimkan tulisan-tulisannya. Penelitian Nur Hikmah menunjukkan tulisan bersambung Misbach yang berjudul Islam dan Komunis ditulis ketika ia berada dalam pengasingan di Manokwari. Tulisan tersebut dimuat secara berkala di Medan Muslimin yang terbit berurutan sebanyak 6 kali sepanjang tahun 1925. Sebelum meninggal di tahun 1926, Misbach sempat mengeluarkan tulisan terakhirnya. Tulisan tersebut berjudul Nasihat, terbit di Medan Muslimin dan berisikan pesan kepada rekan seperjuangannya agar tetap melakukan pergerakan melawan kezaliman berlandaskan dengan agama. Itulah sekelumit kisah tentang jalan komunis sang kiai, yaitu Kiai Haji Muhammad Misbach, yang merupakan tokoh yang cukup unik dalam sejarah Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.